Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 17 Maret 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melayangkan teguran kepada susunan jaksa penuntut umum dalam sidang perdana perkara dugaan tindak pidana kekerasan atas terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Teguran itu dilayangkan karena jaksa belum dapat menghadirkan terdakwa Irjen Pol Napoleon dalam persidangan sampai waktu yang ditentukan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun News, Rizky Sandi Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners dimanapun kalian berada. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini Kamis 17 Maret 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana atas terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte atas kasus kekerasan atau dugaan tindak pidana kekerasan terhadap YouTuber yang sekaligus terpidana kasus penistaan agama yakni Muhammad Kece alias Muhammad M. Kece gitu. Di mana tadi sidang dibuka oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni Ju Yamto sekitar pukul 10:30 begitu. Kendati demikian di dalam persidangan tadi Majelis Hakim betul kata Mei sempat melayangkan teguran atau peringatan keras kepada jaksa karena hingga waktu yang ditentukan pihak dari jaksa belum juga dapat menghadirkan Irjen Pol Napoleon gitu meski yang bersangkutan dihadirkan secara virtual dari Lapas Cipinang. Tadi juga Majelis Hakim memperingatkan kepada jaksa untuk pada persidangan selanjutnya tidak mengulangi apa yang terjadi pada sidang tadi karena bisa mengacaukan jadwal persidangan setelahnya begitu. Tadi dalam persidangan yang digelar secara online tersebut, tim kuasa hukum dari Irjen Pol Napoleon menyatakan keberatan karena pada perkara ini pihaknya meminta untuk kliennya tersebut, yakni Napoleon, dihadirkan secara langsung di dalam ruang sidang utama PN Jakarta Selatan, bukan dari Lapas Cipinang. Hal itu juga sebagai upaya untuk melakukan atau upaya untuk berdiskusi begitu antara klien dengan kuasa hukum, akan tetapi tadi terdapat perdebatan begitu untuk sedianya menghadirkan Irjen Pol Napoleon. Tak hanya itu tadi juga tim kuasa hukum dari Napoleon yakni Egy Sujana melayangkan keberatan karena sejatinya perkara ini kata dia seharusnya tidak perlu disidangkan karena keduanya sudah berdamai. Terlebih dalam hal ini Muhammad Kece sebagai terlapor telah menyatakan surat perdamaian atau melayangkan perdamaian kepada Napoleon dan sudah ditandatangani sejak September 2021 silam. Kendati perkara sudah masuk di dalam persidangan, alhasil tadi Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menyatakan tetap menggelar proses persidangan gitu hingga nantinya usai. Adapun terkait dengan permintaan untuk sidang lanjutannya, tadi Napoleon menyatakan keberatan dan meminta untuk hadir secara langsung dalam persidangan. Alhasil tadi Majelis Hakim menunda persidangan dengan agenda yang sebenarnya pembacaan dakwaan, yakni sidang perdana, menjadi hari Kamis mendatang dengan agenda pembacaan dakwaan dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa Irjen Pol Napoleon di dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Begitu Mei dan juga Tribuners. Baik, terima kasih Rizky Sandi Saputra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi kami dari tim membela Napoleon Bonaparte, pertama kami sudah mengirim surat ke Kapolri, ya, bahwa sudah ada surat edaran Kapolri yang menyatakan apabila azas retroaktif itu kalau sudah ada perdamaian itu cukup selesai di situ gitu. Itu kenapa Prof Egy tadi ribut, ya itu sudah ada surat edaran dari Kapolri itu. Yang kedua, kami juga sudah mengirim surat ke Kejaksaan Agung, ya, azas retroaktif ini. Tapi juga tidak diindahkan sama pihak Kejaksaan Agung. Tidak ada jawaban. Jadi dua surat kami yang layangkan tidak ada jawaban. Makanya puncaknya tadi di pengadilan ini. Artinya
Kami menuntut hak itu. Karena itu adalah statement Kapolri di Komisi 3 DPR RI. Itu udah komitmen dia untuk penegakan hukum. Dan itu sudah ada surat edarannya. Gitu. Jadi etorasi itu sudah harus dikedepankan gitu. Jadi jangan hal lip service. Kalau dia tidak akan jadi Kapolri, nggak mungkin. Itulah yang membuat dia jadi Kapolri itu dia mengeluarkan statement itu. Gitu. Nah ini gimana jadinya? Dan itu dikuatkan dengan surat edaran Kejaksaan Agung gitu loh. Itu gimana? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik dikabarkan bakal digulingkan dari jabatannya sebagai pimpinan Dewan. Isu ini muncul setelah dalam beberapa kesempatan Taufik malah mendorong sosok Airin Rahmidiani untuk maju dalam Pilkada DKI ketimbang kader Gerindra. Tak hanya itu, Taufik juga sempat mengejutkan Gerindra dengan pernyataannya yang mendukung Anies Baswedan untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jakarta, Dionisius Arya Bima, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Dion. Iya, halo Mei. Jadi memang belakangan santer dikabarkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra Muhammad Taufik bakal dilengsarkan dari jabatannya. Namun Partai Gerindra sendiri itu sempat membantah kabar tersebut. Ketua fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani menyebut pihaknya hingga saat ini belum mendapatkan surat dari DPP partai terkait rotasi ini. Hal ini juga turut diamini oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga merupakan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa belum ada informasi soal pergantian Taufik dari kursi pimpinan Dewan ini. Riza bilang nantinya bila ada memang pergantian di pimpinan Dewan, maka pihaknya akan langsung menginfokan kepada masyarakat. Taufik sendiri sampai saat ini belum mau banyak berkomentar soal informasi yang beredar ini. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Dion atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, itu kan memang ya karena memang ada intensitas hujan berapa hari yang tinggi, itu kan ada genangan dan banjir. Tapi kan alhamdulillah semuanya bisa ditangani, diatasi, dikendalikan dengan baik. Ya. Sejauh ini alhamdulillah nih sampai hari ini tanggal berapa? 16 ya. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya, ini kan belum ada genangan atau banjir yang luar biasa. Ada yang unik dari vaksinasi yang dilaksanakan oleh Ditpolairut Polda Kaltara di Kota Tarakan pada Kamis hari ini. Vaksinasi kali ini dirangkai dengan kegiatan bazar minyak murah hanya Rp10.000 per liternya. Masyarakat yang melakukan vaksinasi diberi bonus agar bisa mendapatkan harga minyak goreng murah Rp10.000 per liternya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Andi. Ya, baik rekan Mei, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi Pausiah melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar rekan Mei, pada hari Kamis hari ini tanggal 17 Maret 2022 pagi tadi dilaksanakan kegiatan vaksinasi untuk suntikan ketiga atau booster, di mana vaksinasi booster presisi ini dilaksanakan di Mako Ditpolairut Polda Kaltara. Dan hari ini yang membuat menarik dan banyak didatangi oleh masyarakat yang rata berasal dari Kelurahan Juata Laut di Kota Tarakan, karena vaksinasi ini juga dibarengin atau dirangkaikan dengan acara bazar murah minyak goreng, dan juga memang minyak goreng yang dijualkan kualitasnya cukup tinggi yang bermerek, salah satunya merek Kunci Mas. Nah, adapun dikatakan Kapolda Kaltara, Irjen Pol Daniel Aditya melalui Dirpolairut Polda Kaltara, Kombes Pol Bambang Wiryawan, memang kegiatan vaksinasi ini mengikuti arahan Polri untuk segera melakukan percepatan realisasi vaksinasi booster presisi. Dan dalam hal ini Ditpolairut Polda Kaltara juga ikut berkontribusi. Salah satu untuk menarik masyarakat ya salah satunya adalah kegiatan bazar murah yang dirangkaikan dengan kegiatan bazar murah, di mana per liternya masyarakat bisa mendapatkan dengan harga hanya Rp10.000. Namun syaratnya sendiri ya ini
harus melaksanakan vaksinasi dan sudah melaksanakan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Adapun untuk kegiatan bazar murah ini, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan atau DKU KMP Kota Tarakan. Dalam hal ini DKU KMP Kota Tarakan hanya menjadi fasilitator atau penyedia dan menghubungkan Ditpol Air ke pihak distributor sendiri. Total dikatakan Bapak Kombes Pol Wiryawan ada sekitar 1.500 liter yang disiapkan untuk masyarakat. Sementara untuk stok vaksin sendiri yang ada berjumlah sekitar awalnya 750 sembari menunggu datang dari didistribusikan kembali dari Polda Kaltara sehingga diperkirakan bisa mencapai 1.000 target sasaran yang dilaksanakan hari ini. Dikatakannya lagi jika memang hari ini tidak sampai memenuhi target, maka masyarakat bisa mendapatkan sisanya. Jika masih ada sisa dari minyak goreng itu, masyarakat bisa mendapatkan per orang tidak lagi dibatasi 1 liter, tapi bisa mendapatkan 2 liter. Jika masih ada sisa lagi, untuk minyak gorengnya sendiri akan diumumkan kepada masyarakat bisa dibeli dengan harga 10.000 untuk masyarakat yang ada di Kelurahan Johata Laut. Dan saya juga sudah sempat mewawancarai salah seorang warga, di mana Ibu Curdarsia mengakui ia sangat senang dengan adanya kegiatan vaksinasi itu, walaupun awalnya ia tidak tahu kalau memang hari ini ada kegiatan vaksinasi booster yang dirangkaikan dengan bazar murah, dan beruntungnya ia bisa mendapatkan minyak dengan harga sekitar 10.000 per liter itu. Dan di tempat terpisah saya mewawancarai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan atau DKU KMP Kota Tarakan, Bapak Untung Prayitno. Memang hari ini juga kegiatan yang dilaksanakan di Pol Airut Polda Kaltara itu berdasarkan kerjasama dengan pihaknya. Namun dalam hal ini ia menegaskan hanya menjadi fasilitator dan bukan menjadi penyedia subsidi dari harga 10.000 yang diberikan kepada masyarakat per liternya itu. Ia juga membenarkan bahwa pada hari Rabu kemarin, tanggal 16 Maret 2022, Menteri Perdagangan sudah resmi mencabut harga eceran aturan Permendak nomor 6 tahun 2020 yang mengatur tentang harga ecer tertinggi minyak goreng, dan dikatakannya itu sudah ditarakan juga sudah mulai diberlakukan. Artinya ditarakan sendiri untuk di retail modern sudah berlaku harga normal sebelum diterbitkannya Permendak nomor 6 2022. Adapun pencabutan Permendak nomor 6 2022 itu setelah diterbitkannya Permendak nomor 9 tahun 2022 yang berisi tentang pencabutan SK Kemendak nomor 6 tahun 2022. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Andi Pausiah atas laporan Anda, dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirpol Airut Polda Kaltara serta warga Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. Vaksinasi booster presisi, jadi kami mempercepat untuk pelaksanaan vaksinasi booster. Nah, terus dengan situasi sekarang ada kelangkaan minyak goreng, kami kerjasama sama Disperindak, ternyata Disperindak bisa menyediakan minyak goreng murah dengan harga 10.000. Jadi mana harga pasaran sekarang mungkin karena headnya sudah tidak ada, sudah 20.000 ke atas ya. Kami tetap 10.000. Hari ini kami distribusi untuk minyak gorengnya 1.500, untuk vaksinnya tersedia Pfizer 750. Yang untuk kalangan warga mana aja nih Pak? Sementara nih Pak? Umum, masyarakat umum. Asalkan sudah vaksin 2 kali, sekarang kan kalau kemarin masih 6 bulan, sekarang sudah 3 bulan, boleh untuk vaksin. Sejauh ini Bapak melihatnya antusias masyarakat gimana Pak? Kalau sejauh ini saya lihat dengan kondisi hujan sekarang ternyata masyarakat datang antusiasnya tinggi. Target berapa peserta vaksin? Kalau vaksinnya yang tersedia sekarang kan 550, sambil menunggu dari Polda kan mau dikirim lagi bagi ini. Kemungkinan dari Polda kalau misalnya datang 500 lagi berarti 1.000 targetnya. Sesuai dengan jumlah minyak goreng yang tersedia. Kalau untuk vaksinasi pertama dan kedua, kebetulan saya Sinovac pertama kedua itu tidak ada
istilah yang tidak ada tekanan yang di. Tapi kali ini saya belum tahu ini yang booster yang pasti ketiga. Mudah-mudahan tadi bilangnya yang tenaga medis bilang itu ada nanti demam atau istilah panas dingin, tapi itu tidak istilah membahayakan. Jadi vaksin ketiga ini mudah-mudahan tidak ada kayak yang pertama dan kedua. Kalau persiapannya untuk booster sendiri apa, Bu? Sama dengan vaksin kedua atau gimana? Sudah. Kalau masalah sarapan sudah tadi sudah sarapan. Nah, semoga depannya nanti bisa lebih kayak seperti yang Sinovac. Kalau kemarin gejala ringan ya. Kemarin Ya, tidak ada. Tidak ada gejala-gejala kalau yang vaksin pertama dan kedua. Pasar tradisional eks pabrik karet di Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung terbakar. Setidaknya ada 8 kios yang hangus terbakar. Seorang pemilik kios diantaranya mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lampung, Bayu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Bayu. Iya, rekan Mei, dapat saya informasikan bahwasannya kemarin sekitar pukul 3 bahwasannya terjadi kebakaran di pasar tradisional di pasar eks pabrik karet di daerah Teluk Betung Barat atau dekat Pasar Cimeng. Kejadian tersebut mengakibatkan sekitar 8 kios milik warga, berikut ada rumah yang terbakar akibat kebakaran tersebut. Berdasarkan informasi dari kepolisian, dari Kapolsek Teluk Betung Timur, Bapak Kompol Yana menjelaskan bahwasannya akibat terjadinya kebakaran tersebut diduga karena adanya korsleting listrik yang mengakibatkan kebakaran di hampir di seluruh pasar tradisional tersebut, yang mana berdasarkan pengakuan dari salah satu korban, Bapak Junaidi, dia tidak tahu secara persis kejadian tersebut. Tiba-tiba api sudah menjalar di bagian kiosnya yang mengakibatkan kebakaran kios tersebut, kios sembako, dan mencapai kerugian sekitar 700.000 rupiah. Begitu rekan Mei dan pemirsa Tribuners. Baik, terima kasih Bayu atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Pak Tarno, untuk personil yang kita kerahkan untuk mengatasi kebakaran ini berapa orang nih Pak personil? Untuk personil kita kurang lebih sekitar 20 orang. 7 orang. Ya, 7 orang. Dengan kekuatan unit mobil kita 7 unit mobil. 7 mobil. Ya. Pak, ini rata-rata yang terbakarannya apa Pak? Kalau rata-ratanya ini adalah tempat usaha, itu kios. Cuma memang tadi ada informasi juga ada yang tinggal di sini. Ini tempat tinggal Pak ya? Ada yang tinggal di sini juga ada. Nah, cuman kita nggak tahu pasti apakah dia tinggal selamanya, apa tinggal karena dia usaha selama. Kalau diduga kebakaran ini kenapa sih Pak? Untuk sementara kita belum bisa memastikan atau penyebab dari kebakaran sendiri. Mungkin kan nanti ada petugas khusus yang mau mengadakan atau penyelidikan daripada penyebab kebakaran itu. Pak Tarno, sementara yang terbakar ini ada berapa los Pak? Untuk sementara 8 los atau 8 kios. Dan ini saya ambil rata-rata ini 90% gitu. Karena sempat bangunannya juga sudah. Korban jiwa nggak ada ya Pak ya? Alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Kalau untuk estimasi kerugian Pak berapa Pak? Nah, estimasi kerugian sampai saat sekarang kita juga belum bisa memperkirakan. Karena ini kan masih dalam proses pemadaman. Setelah itu nanti kita akan koordinasi dengan satuan kerja terkait di sini juga sama-sama Pak Lurah kan tahu persis isi-isi daripada masing-masing kios ini dan siapa pemiliknya, baru nanti bisa estimasi kerugian. Iya abang ya Bang. Bang tadi gimana Bang kejadiannya? Kita lagi belanja. Oh lagi belanja? Iya.
telepon ya bakar. Yang di dalam siapa ini di rumah? Kosong. Oh kosong. Lagi belanja ayunya. Oh, lagi belanja ayunya. Lagi belanja di Sewu. Oh. Biar saya deh tolong liatin katanya ke Cimeng. Ada kebakaran katanya takut dagangan saya. Kalian sudah habis. Udah habis. Tapi udah nyampe sini. Oh, tapi ini kiosnya punya kita ya, Bu? Nyewa. Oh, nyewa. Punya ibu nyewa gitu. Punya kakak. Punya kakak. Saya. Oh. Nyewa. Iya, udah habis Bu ya. Habis kan saya ini. Kita kan baru belanja. Apa kabarnya, Pak? Ini apa sih Pak yang terbakar, Pak Camat? Pasar tradisional. Cimeng ya? Bukan. Ini pasar pabrik karet. Oh, pabrik karet. Kalau boleh tahu, Pak Camat, untuk kebakaran tadi jam berapa sih kalau boleh tahu? Lebih kurang jam 3. Jam 3 ya? Itu kalau informasi kita dari warga, kenapa sih Pak Camat bisa terjadi kebakaran? Nah, kalau pastinya belum bisa dipastikan ini dari mana mulai. Kalau dugaan sementara? Ya, sepertinya tahu-tahu timbul asap saja dari tengah itu. Oh, tengah itu apa? Di kios warga ya? Ya, kelihatannya kios. Apa ada rumah 3 rumah berikut kios ya. Oh, tiba-tiba ada api gitu ya? Sehingga kita nanti pastikan lagi. Penyebabnya apa. Siap. Makasih Pak Camat. Masyarakat Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan kembali dibuat gempar. Pasalnya, beredar video seorang pelajar tingkat sekolah menengah kejuruan dipukul berkali-kali oleh seorang oknum guru perempuan. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak sang guru yang melepas masker terlihat geram sambil menampar sang murid. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Edison, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Edison. Ya, selamat sore. Dapat kami informasikan dari Kota Prabu Mulih, Provinsi Sumatera Selatan, baru-baru ini, tepatnya pada hari Kamis, Senin kemarin terjadi tindakan aksi pemukulan oleh seorang guru terhadap murid. Nah, ini sempat viral hari berikutnya, yakni hari Selasa. Ini terjadi menurut para guru ini disebabkan karena sekolah YPS ini yang berada di Komplek Pertamina Kota Prabu Mulih ini memang pada minggu-minggu atau bulan-bulan ini melakukan pemanggilan terhadap pelajar, baik orang tua dan pelajar yang sering bolos dan nakal. Ini dilakukan untuk kedepannya agar pelajar-pelajar ini tidak lagi melakukan aksi bolos. Nah, terkait itu, seorang guru dari sekolah tersebut, yakni Bu Peti Pera, melakukan pemanggilan terhadap beberapa siswa untuk diberikan pendidikan atau nasihat keagamaan. Namun di tengah diberikan nasihat, ternyata beberapa murid malah melecehkan guru tersebut, sehingga hal itulah menyebabkan sang guru tidak dapat menahan kesabaran dan terjadilah pemukulan. Dan pemukulan ini dilakukan dan direkam oleh teman-teman si korban yang dipukul. Ini menurut pihak sekolah, pemukulan ini cuma dilakukan sekali, termasuk menurut oknum guru bahwa ini dilakukan hanya sekali, namun diedit menjadi berkali-kali. Tampak dari video yang diamankan oleh pihak sekolah bahwa pemukulan ini hanya dilakukan sekali. Ini juga kami informasikan bahwa siswa-siswa ini sempat beberapa kali mengancam guru-guru untuk memecahkan CCTV dan perbuatan-perbuatan lain yang di luar nalar siswa. Hal inilah yang membuat pihak guru menjadi kesal. Ini kasus ini sendiri sempat heboh dan telah dimediasi oleh kepala sekolah dengan memanggil para guru dan orang tua. Selanjutnya, setelah dilakukan mediasi, pihak sekolah mengakui memang guru melakukan penamparan. Namun dari orang tua murid juga mengakui bahwa anak-anaknya memang nakal dan meminta untuk dibina, sehingga terjadilah
perdamaian, dan para orang tua menyerahkan anaknya untuk dididik hingga tamat dan tidak akan memperpanjang masalah ini. Dari pihak sekolah sendiri berjanji akan memperingatkan, ini peringatan ketiga untuk para pelajar agar tidak melakukan. Mereka berjanji akan mendidik para pelajar ini dengan baik dan tidak akan memberikan sanksi mengeluarkan para murid. Demikian dapat kami laporkan. Baik, terima kasih Edison atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala SMK, Kadisdik Pemkot Prabu Mulih, serta Wali Kota Prabu Mulih. Berikut tayangannya untuk Anda. Penuhnya diserahkan kepada sekolah mana yang terbaik agar supaya anaknya itu benar-benar menjadi anak yang berguna nantinya ke depan. Begitu juga anak yang memvideokan, yang memviralkan itu, kita panggil orang tuanya, dan kewajiban sekolah tetap akan membina dan mendidik. Dan mengingat sudah ada perjanjian yang kedua, maka pada kejadian ini adalah kami buatkan perjanjian yang ketiga. Jika perjanjian ketiga, mudah-mudahan kita berharap karena dunia pendidikan, mudah-mudahan dia tidak akan melanggar lagi. Karena tadi di HP-nya pun ada gambar-gambar yang menurut usia. Nah, menurut usia kita tidak pantas untuk dilihat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekolah, untuk kemarin kan Bapak ngomong video diedit. Ini editnya seperti apa ini? Kalau masalah itu kami kurang tahu Pak, karena ada informasinya itu sudah editan daripada saat kami konfirmasi dengan guru-guru atau siswa, itu ada informasinya sudah diedit. Gitu. Artinya pemukulannya cuma sekali, tidak berkali-kali. Tapi dibuat berkali-kali, informasinya seperti itu. Tapi memang benar ada pemukulan. Faktanya Pak ya. Itu baru sebatas lisan, belum kita teliti secara benar video itu. Iya, karena kami tetap percaya kepada anak. Karena ada anak, begitu juga guru-guru. Tapi pemukulan itu memang ada. Ya, kalau pemukulan itu memang tadi guru yang bersangkutan pun sudah menyatakan itu memang ada gitu. Untuk sanksinya Pak, sanksi terhadap gurunya ya, kami sanksinya tetap kami adakan pembinaan Pak. Jangan sampai nanti hal yang seperti ini terulang lagi, karena kita dunia pendidikan mungkin barangkali karena faktor emosi, faktor emosi sampai khilaf dan seperti itu, makanya kami dari pihak sekolah tetap mengatur kode etik guru. Lagi kalau zaman dulu ya dipukul pakai rotan, zaman sekarang kan diberi pengertian. Ya bolehlah mau kasar model itu. Ya. Berarti menyayangkan Pak? Apa? Menyayangkan berarti? Pasti menyayangkan, apa ada yang main tampar. Memang masih zaman penjajahan sekarang ini. Zaman sudah diberikan pengertian, berikan hukuman yang lain, panggil orang tua, macam-macam caranya. Kalau dia kurang berkenan, hukuman yang lain kan bisa. Jangan harus dalam bentuk fisik maksudnya. Polresta Pulau Ambon berhasil meringkus 4 pelaku pembunuhan yang terjadi di Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Minggu 13 Maret lalu. 4 pelaku yang ditangkap diketahui masih di bawah umur dan memiliki perannya masing-masing. Mereka juga melakukan aksi penganiayaan di 3 titik lokasi yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Alvin Risanto, wartawan Tribun Ambon yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Alvin. Oke, baik, terima kasih rekan Mei. Halo Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi kasus ini bermula pada hari Sabtu, maksudnya hari Sabtu jam 11 ketika pelaku AS bersama tukang ojek RT pergi ke pasar Terminal Merdeka Kota Ambon dan bertemu dengan MN. Di saat itu AS memerintahkan RT untuk sampai di sini dulu, dia pergi untuk bertemu dengan MN, dan ketika AS bertemu dengan MN, disitulah terjadi percekcokan antara keduanya, dan AS mengeluarkan sebuah pisau untuk menggeletak si MN, dan MN pun kabur, dan AS juga turut kabur. Dan pada saat kaburnya juga AS ke jalan tidak jauh dari Pasar Merdeka Kota Ambon, AS bertemu dengan keempat pelaku yang saat ini yang sudah diringkus, yakni AHP 19 tahun, JD 20 tahun, FCS 26 tahun, dan Abid 17 tahun yang masih di bawah umur. Dan di Jalan Mutiara ini terjadi 3 TKP, yakni TKP pertama di Jalan Bethel, di mana FCS dengan Abid yang di bawah umur ini melakukan pemukulan terhadap
korban, dan ketika korban lari JD di TKP kedua JD langsung memukul korban, dan korban pun lari juga. JD bersama AHP, JD memukul korban dan AHP langsung menikam korban, dan korban sempat lari tak jauh dari tempat pemukulan. Akhirnya korban AS ini meregang nyawa, dan pada saat polisi melihat bukti CCTV di tempat tersebut, tempat kejadian tersebut, mengetahuilah bahwa keempat ini pelaku ini punya identitas, dan akhirnya pelaku ini tidak sampai 2 hari pelaku langsung dibekuk oleh Satreskrim Polresta Pulau Ambon. Dan untuk pelaku ini dikenakan pasal berlapis, namun dari tiap-tiap pelaku berbeda pasalnya. Seperti untuk tersangka Abid dengan FCS yang cuma melakukan pemukulan dikenakan pasal 170 dan juga pasal 351, dan untuk AHP pasal 351 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Untuk tersangka AHP yang melakukan pembunuhan dan JD juga dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 338, junto pasal 55 ayat 1 atau pasal 170 ayat 2 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Berikut rekan Mei. Baik, terima kasih Alvin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Ambon. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, dan itu akan kita coba pengembangan, kita kembangkan. Intinya wira swasta alias tidak ada pekerjaan. Punya pekerjaan, Pak? Kalau kasus Budi Kawan tadi masih statusnya masih, kalau kita bilang itu belum bekerja, swasta. Bapak, soal informasi tadi malam ada konsentrasi massa di Mardika, apakah itu? Jadi gini, makanya saya sengaja segera mungkin supaya kita menghilangkan satu, tidak ada membawa urusan kejadian pidana yang melibatkan orang per orang atau kejadian kasus pidana membawa menjadi kelompok. Ya. Makanya saya juga tidak menghindarkan memberikan inisial nama itu dengan inisial asal. Ya, intinya kejadian pidana kita proses secara pidana profesional, tapi tidak membawa kelompok. Kalau nanti mereka membawa kelompok, berarti mereka mencoba mengganggu Kamtimas. Kita akan lakukan upaya penindakan lagi. MF, terduga pelaku pemukulan terhadap T 27 tahun hingga tewas, menyerahkan diri ke Polres Malang pada Kamis 17 Maret. MF akhirnya menyerahkan diri bersama pengacaranya, Didi Lestariono, ke Satreskrim Polres Malang. Diketahui peristiwa perkelahian antara MF dan T berawal dari acara kuda lumping di Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada Minggu 13 Maret lalu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Surya Malang, Erwin Wicaksono, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Erwin. Ya, baik. Terima kasih, Mei. Ya, tadi sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, terduga pelaku berinisial MF yang merupakan warga Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, menyerahkan diri ke Satreskrim Polres Malang akibat peristiwa perkelahian yang dilakukannya dengan seorang berinisial T yang merupakan warga Pakis, Kabupaten Malang. Saat itu MF berkelahi usai menonton pertunjukan kuda lumping yang berada di Kecamatan Pakis. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari kuasa hukum terduga pelaku, yakni Didi Lestariono, menerangkan bahwa MF dan T murni melakukan perkelahian dan tidak ada unsur pengeroyokan atas peristiwa ini. Namun sayangnya ketika MF dan T ini berkelahi dan kemudian MT akhirnya pulang ke rumah,
T mengembuskan nafas terakhirnya setelah pulang dalam keadaan sempoyongan dengan beberapa luka lebam di sekujur dada dan wajahnya begitu. Dan pada saat itu keluarga langsung melarikan T ke kamar instalasi forensik Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang untuk melakukan visum. Dan akhirnya pada hari ini MF sendiri berinisiasi untuk menyerahkan diri ke polisi karena menurut keterangan yang kami dapat juga dari Didi yang menerangkan bahwa MF sempat mengalami gangguan dari orang tak dikenal yang berada di sekitar rumahnya setelah tewasnya pemuda berinisial T tersebut. Dan akhirnya untuk alasan keamanan juga, akhirnya T dan beserta kuasa hukumnya menyerahkan diri saat ini ke Polres Malang untuk penanganan lebih lanjut begitu. Namun untuk informasi yang kami dapat dari kepolisian melalui Kasatreskrim Polres Malang AKP Dodi Christian Baralangi menerangkan bahwa masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait kasus ini dan akhirnya akan mengumumkan lebih lanjut kepada media terkait lanjutan kasus ini dan bagaimana pengembangan kasusnya ke depan. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Erwin atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum MF. Berikut tayangannya untuk Anda. Dia menyerahkan diri karena sebelumnya dia rumahnya dikepung oleh oknum-oknum yang diduga itu teman-temannya korban, sehingga dia melarikan diri menuju ke kebun di daerah Bukit Kelaka. Dia sempat berapa lama bersembunyi dari mana? Bersembunyi di kebun di Bukit Kelaka selama 2 hari. Terus kemudian menemui kami di kantor kami. Pak, dari penjelasan terduga ini Anda dampingi, dia melakukan apa hingga dituduh untuk melakukan gali masa? Jadi kronologi singkatnya, ketika dia menonton acara Kuda Lumping, kemudian dia dipanggil oleh salah seorang temannya, terus kemudian dihadapkanlah dengan si korban. Nah, ternyata si korban ini tidak suka dengan perilaku si pelaku ini, MF ini, sehingga terjadi perkelahian antara keduanya. Si pelaku ini dipukul dulu oleh si korban. Nah, korban ini karena takut, karena kalah besar, akhirnya dia lari, sembunyi, dan kemudian ketahuan. Akhirnya karena nggak ada pilihan lain, dia melakukan perlawanan. Si MF ini melakukan perlawanan, sehingga melakukan beberapa kali pukulan. Ternyata si korban setelah dibawa pulang meninggal dunia. Waktu itu pelaku satu lawan satu. Waktu itu pelaku kenal, Pak, ya? Katanya nggak saling kenal, hanya sekedar tahu saja. Pelaku memakai senjata atau hanya tangan kosong? Tangan kosong, nggak ada senjata apa. Seorang pemuda berinisial PY 19 tahun di Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Bangka Selatan pada Selasa 15 Maret. Ia ditangkap lantaran diduga mencabuli seorang bocah perempuan berusia 4,8 tahun atau balita di kediamannya. Diketahui tindakan tersebut dilakukan lantaran diduga pelaku kecanduan film dewasa. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Bangka Pos, Yuranda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Yuranda. Ya, Mei, dapat saya sampaikan pada kemarin Satreskrim Polres Bangka Selatan mengungkap seorang pria yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur usia 4,8 tahun atau balita di kediamannya. Saat kejadian pada tanggal 19 Februari 2022 kemarin lalu, balita tersebut datang ke rumah si pelaku lantaran ingin bermain dengan adik korban yang biasanya sehari-hari mereka bermain di kediaman pelaku. Melihat ada kesempatan dan pelaku kecanduan dengan film porno, maka birahi diduga pelaku ini naik sehingga melakukan tindakan yang tidak senonoh. Setelah balita itu kembali ke rumah kediamannya yang tidak jauh dari
kediaman pelaku, balita tersebut mengadu kepada ibunya bahwa bagian vital balita itu, korban ini mengalami sakit. Mengetahui hal tersebut, lalu ibu korban langsung memeriksa bagian organ yang intimnya. Setelah diperiksa, ibu korban langsung mendatangi perangkat desa guna melaporkan hal tersebut. Sementara setelah datang ke kantor desa, pihak kepala desa langsung mengarahkan untuk melaporkan ke polsek setempat guna tindakan lebih lanjut. Ya, setelah dilaporkan, polisi langsung menangkap diduga pelaku ini di kediamannya. Kemarin pada Kamis pada Rabu 16 Maret 2022 kemarin, polisi berhasil meringkus dan melakukan gelar perkara terkait hal ini. Kapolres Pangkal Pinang, Kapolres Bangka Selatan juga menyampaikan pelaku ini mengiming-iming korban dengan modus yang dilakukan pelaku, mengiming-iming korban dengan permen lollipop. Karena lantaran pelaku menangis, lalu korban menangis, korban langsung melaporkan ke ibu korban, bagian organ vitalnya merasa sakit, sehingga dengan hal itu langsung bertindak polisi. Berdasar pengakuan pelaku ini merupakan buruh harian. Dia tidak bekerja dan kesehariannya menonton film porno, sehingga birahinya naik. Dia juga merasa hilaf setelah diwawancara dan merasa kapok. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Yuranda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Bangka Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Mereka sudah diamankan, kita sudah melakukan pemeriksaan dan ada saksi-saksi juga kita periksa, orang tuanya dan tetangganya. Dan saat ini memang pelaku sudah mengaku bahwa dia melakukan perbuatan itu. Untuk korban sendiri antara berapa orang? Untuk korbannya sampai dengan pemeriksaan hari ini 1 orang yang dilaporkan ini dengan inisial NL. Pasal mana yang disangkakan? Pasal yang disangkakan pasal 82 ayat 1 tentang perlindungan anak. Ancamannya 5 sampai 15 tahun. Dan korban ini umurnya berapa? Untuk korban sendiri, saudara NL umurnya 4 tahun 8 bulan. Forkopimda Kota Bogor melakukan pemantauan langsung terkait kelangkaan minyak goreng di beberapa pasar tradisional pada Rabu 16 Maret. Dalam hasil pemantauan, ditemukan bahwa kelangkaan dan ketersediaan terjadi di 2 komoditi jenis minyak yang berbeda. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengatakan kelangkaan yang terjadi memang didasarkan kepada pendistribusian minyak itu sendiri. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bogor, Rahmat Hidayat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rahmat. Ya, baik, Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya, dapat kami jelaskan bahwasanya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Bogor yang kali itu dipimpin oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto beserta Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional yang berada di Kota Bogor. Untuk jumlah pastinya yakni 11 pasar yang dilakukan sidak ataupun pemantauan langsung terkait stok ataupun terkait kelangkaan minyak goreng yang berada di 11 pasar tersebut. Dalam hasil tinjauan Forkopimda Kota Bogor pada hari kemarin di Pasar Bogor, Kota Bogor, ditemukan fakta baru bahwasanya untuk kelangkaan minyak goreng terjadi pada minyak goreng jenis kemasan. Dan untuk jenis minyak goreng jenis curah dipastikan oleh pihak jajaran Forkopimda Kota Bogor masih terdapat banyak stok yang berada di seluruh pasar Kota Bogor. Kelangkaan tersebut yang terjadi pada kemasan minyak goreng jenis kemasan diungkap oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Menurutnya bahwasanya kelangkaan tersebut diakibatkan oleh pendistribusian yang cukup lambat ataupun sangat minim.
Berdasarkan hasil tinjauan di Pasar Kota Bogor, kemarin pun Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Kapolresta Bogor Kota sempat melakukan komunikasi dengan salah satu pedagang, dan pedagang itu pun mengaku bahwasanya barang yang dikirim oleh distributor ataupun agen kepada dirinya cukup terbilang lambat. Namun kendati demikian, pihak Forkopimda akan terus lakukan pemantauan ataupun monitoring terhadap kelangkaan minyak goreng jenis kemasan ini, serta ketersediaan stok banyak yang terjadi pada minyak goreng jenis curah. Sehingga Bima Arya harapkan untuk masyarakat Kota Bogor tidak melakukan panik buying ketika hal ini diketahui oleh masyarakat Kota Bogor pada umumnya. Pun dengan keterangan yang berhasil didapatkan oleh kami dari Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, pihaknya akan menurunkan ratusan personel gabungan mulai dari TNI dan Polri untuk terus melakukan pemantauan ataupun monitoring terkait hal ini. Terlebih saat ini menurutnya akan memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian kami pun mencoba mencari informasi lain kepada pihak pengelola Perumda Pasar Pakuan Jaya, yang kali itu berhasil kami dapatkan informasinya dari Direktur Operasional Perumda Pasar Pakuan Jaya. Beliau mengatakan bahwa di sejumlah pasar di bawah naungan Perumda Pasar Pakuan Jaya memang terjadi kelangkaan terkait minyak goreng jenis kemasan tersebut. Namun untuk minyak curah dipastikan stoknya cukup aman. Untuk harga kisaran minyak curah saat ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan di pasar Perumda Pakuan Jaya ataupun di bawah pasar Perumda Pakuan Jaya, pihaknya mensosialisasikan hal ini untuk menjual minyak curah tersebut dengan harga 14.000 ataupun 16.000 per liternya. Kami pun mendapatkan fakta baru dari Perumda Pasar Pakuan Jaya bahwasanya masyarakat diminta untuk beralih menggunakan minyak curah, walaupun kualitas dari minyak curah sedikit lebih rendah dari minyak goreng jenis kemasan tersebut. Sehingga kami pun mendapatkan informasi tambahan bahwasanya yang kebanyakan yang menggunakan minyak goreng jenis kemasan ini merupakan orang yang dapat dikatakan tingkat perekonomiannya sedikit lebih atas dari masyarakat pada umumnya. Begitu, Mei, laporan dari kami. Baik, terima kasih Rahmat Hidayat atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Bogor serta Kapolresta Bogor. Berikut tayangannya untuk Anda. Dua atau tiga kotak saja. Yang lebih banyak adalah minyak goreng curah, ya. Harganya juga agak di atas rata-rata sedikit. Kami di sini memastikan tidak ada panic buying, tidak ada yang membeli berlebihan. Tadi juga makanya ada sistem paket, jadi kemasan dipaketkan dengan mie, gitu ya. Nah, jadi kita pantau monitor terus, yang pasti memang masih ada persoalan di produksinya dan distribusinya, ya. Tapi kita pastikan tidak ada panic buying, tidak ada yang menimbun, dan semua secara akurat. Hari ini kami menurunkan sebanyak 200 personil gabungan dari Polres, dari Kodim, dari Pemkot untuk memonitor, mengawasi distribusi minyak di 11 pasar yang ada di Kota Bogor, dan setiap hari tim ini akan memonitor sehingga memastikan bahwa distribusi itu bisa sampai kepada para pembeli itu sesuai dengan aturan, tidak terjadi antrian yang panjang, tidak menimbulkan juga kericuhan, sehingga hasil pantauan saat ini di 11 pasar umumnya harga berkisar sekitar 14-16.000 per liter. Kemudian memang stok untuk kemasan yang premium itu langka, namun minyak curah itu umumnya masih tersedia. Sehingga memang kita ke depan akan terus monitor menjelang situasi nanti sampai dengan Ramadan.
Disperindak Sulawesi Tenggara menggelar pasar murah di hari kedua pada Rabu 16 Maret. Diketahui, kali ini Disperindak Sultra menyiapkan sebanyak 1.700 liter minyak goreng dengan pembagian 2 gelombang. Pada gelombang pertama disiapkan sebanyak 1.200 liter, dan kemudian pada gelombang kedua akan dibagikan sebanyak 500 liter kepada masyarakat. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sultra, Ridwan Kadir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ridwan. Ya, terima kasih Mei. Dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Sulawesi Tenggara, itu mengatakan bahwa dalam pasar murah di hari kedua, tepatnya pada kemarin 16 Maret 2020, itu masyarakat sudah membludak sejak pagi, bahkan sejak subuh. Sehingga pihak penyelenggara, yaitu dalam hal ini Disperindak Provinsi Sulawesi Tenggara, itu membuka nomor antrian sejak pukul 7 WITA, dan panitia sudah standby pada pukul 6.30 WITA. Karena masyarakat sudah mengantri sejak subuh, bahkan sejak jam 4 subuh. Namun sebelumnya Disperindak bersama aparat kepolisian telah mengimbau kepada masyarakat pada hari kedua pembagian hanya sebanyak 1.000 liter saja, atau sekitar 500 kakak atau 500 orang. Dan lebih lanjutnya, sebagai bahan evaluasi pada hari kedua kemarin, itu pihaknya terus melakukan validasi kartu keluarga atau KK, karena kartu keluarga itu sebagai syarat untuk mengambil kupon, dan kupon tersebut untuk dibeli atau dibelanjakan minyak goreng. Pihak Disperindak Sultra juga mengingatkan kepada distributor, siapapun dan alasan apapun tanpa nomor antrian, masyarakat tidak boleh menerima minyak goreng yang telah dibagikan, sehingga stok yang ada memang benar-benar langsung ke masyarakat. Sementara itu, terkait dengan persiapan pada hari ini, sebelumnya Disperindak telah menyiapkan minyak goreng dari distributor, yaitu PT Wilmar Group, dengan persediaan 200 dus atau 1.200 liter. Namun berdasarkan keterangan yang didapat oleh Tribun News Sultra pada pagi tadi, bahwa Dinas Perindustrian membatalkan pembagian minyak goreng tersebut dikarenakan membeludaknya masyarakat, bahkan bukan hanya di halaman Dinas Perindustrian saja, melainkan hingga sampai ke jalan, sehingga arus lalu lintas yang ada di kawasan tersebut itu menghambat laju kendaraan. Kembali ke Mei. Baik, terima kasih Ridwan Kadir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tim Ditres Narkoba Polda Jabar menyita sabu 1 ton di Pantai Mandasari, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada Rabu 16 Maret. Selain sabu, pihaknya juga menangkap 4 pelaku yang membawa sabu tersebut. Keempatnya berinisial DH, HH, AH, dan seorang perempuan berinisial NS. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Nasmi Abdurrahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nasmi. Ya, baik Mei. Selamat sore Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat diinformasikan bahwa pada Rabu sore kemarin, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu di Pantai Pangandaran. Narkotika jenis sabu itu diketahui memiliki berat 1 ton dan diamankan oleh Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Jabar. Pengungkapan dilakukan di Pantai Mandasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Dalam pengungkapan itu turut diamankan 5 pelaku, masing-masing berinisial DH, HH, AH, NS, dan 1 warga negara asing asal Afghanistan berinisial M. Nah, informasi terbaru, NS ini diketahui merupakan seorang atlet pembalap sepeda nasional yang turut diamankan oleh polisi. Kemudian 1 lagi ada DH, merupakan kepala dusun di wilayah tersebut. Nah, diketahui bahwa
sabu tersebut merupakan kiriman dari Iran yang dikirim melalui jalur laut ke wilayah Jawa Barat melalui pantai Pangandaran. Sabu tersebut rencananya akan dipindahkan ke kapal nelayan, namun pada saat bersandar, polisi langsung membekuk dan mengamankan para pelaku beserta barang buktinya. Total ada 66 karung sabu dengan berat sekitar 1 ton. Dan hingga saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pelaku atau pengedar sabu lainnya. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Nasmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang kurir narkotika jenis sabu diringkusan narkoba Polres Goa. Pelakunya berinisial Dede, berusia 30 tahun yang merupakan warga Palopo. Dede dibekuk saat hendak mengantarkan 2 paket sabu seberat 90 gram ke salah seorang bandar narkoba di Luwu Timur. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Sayyid Zulfadli, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Sayyid. Ya, rekan Mei, di mana Kasat Narkoba Polres Goa menjelaskan kronologi penangkapan tersebut, di mana berawal dari informasi masyarakat akan adanya pengiriman barang atau pengiriman narkoba jenis sabu sebanyak 90 gram. Olehnya itu tim Sat Narkoba itu langsung menuju ke TKP dan mencurigai sebuah mobil yang melintas. Saat diberhentikan, dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian. Alhasil ditemukan 2 saset yang beratnya 90 gram senilai 90 juta. Setelah mendapatkan keterangan dari sang pelaku, menurut pelaku dari pengakuannya bahwa ia melancarkan aksinya, maksudnya untuk pengiriman paket tersebut akan dikirimkan ke Kabupaten Luwu Timur, di mana diduga ada seorang bandar di Luwu Timur tersebut akan menerima sabu tersebut. Selain menyita sabu-sabu, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti lainnya, seperti handphone, timbangan elektronik, dan lain sebagainya. Dan dari pengakuan pelaku juga, dia akan mendapatkan upah jika berhasil mengantarkan paket sabu-sabu tersebut senilai 2 juta hingga 3 juta rupiah. Dan sang pelaku bermodus, dia hanya melalui telepon atau chat melalui seorang bandar yang diduga bandar di Kota Makassar, dan dia dihubungi untuk menjemput dan mengantarkan paket ke seorang bandar lainnya yang diduga berada di Kabupaten Luwu Timur. Atas perbuatan pelaku, polisi mensangkakan pasal 112 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Begitu, rekan Mei. Baik, terima kasih Sayyid atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Goa. Berikut tayangannya untuk Anda. Narkoba ini yaitu kurir antara kabupaten, di mana kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada penjemputan sabu yang akan dikirim ke daerah. Dan saat kami melihat terduga pelaku tersebut, maka kami lakukan penangkapan dan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, dan kami lakukan pemeriksaan yang betul, dan alhamdulillah kami menemukan barang bukti di tas pelaku. Ada berapa banyak? Adapun barang bukti yang kami dapatkan, kalau sabu sekitar 90 gram, dan juga kami dapatkan timbangan dan alat komunikasi, itu HP. Ini untuk harga jualnya itu? Ditaksir sekitar 90 juta. Ini perannya tersangka apa, Pak? Jadi adapun peranannya dia setelah kami lakukan interogasi awal, itu dia cuma dihubungi oleh salah satu orang untuk
menjemput barang di salah satu tempat, dan barang itu pun nanti akan ditempatkan di salah satu tempat sesuai dengan pesanan orang. Dalam satu kali mengantar dapat upah atau seperti apa? Hasil interogasi kami, dia dijanjikan upah sebesar antara 2 sampai 3. Jumlah warga yang diamankan Polres Bontang dalam kericuhan eksekusi lahan di Berbas Pantai kembali bertambah sebanyak 2 orang. Kini, total warga yang ditahan di Mako Polres Bontang berjumlah sebanyak 8 orang. AKBP Hamam juga menyebutkan salah satu warga yang diamankan itu ada yang kedapatan membawa senjata tajam. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Kaltim Ismail Usman yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ismail. Baik, rekan Mai. Sebelumnya saya informasikan bahwa warga dengan ahli waris lahan di Berbas Pantai ini memang sudah ada perselisihan dari sejak 2016 lalu, namun Pengadilan Negeri Bontang baru menetapkan pemenang lahan sebagai ahli waris dan meminta seluruh warga untuk pindah dari lahan tersebut. 3 kali melayangkan surat pemberitahuan terhadap seluruh warga, namun warga kembali mengindahkan dan Pengadilan Negeri Bontang akhirnya menetapkan bahwa Rabu 16 Maret kemarin warga diminta harus pindah, jika tidak Pengadilan Negeri langsung melakukan eksekusi di lapangan. Tim eksekutor Pengadilan Negeri dan polisi pun langsung melakukan eksekusi di lapangan, namun saat proses eksekusi warga yang berada di lokasi mencoba menghalangi, bahkan antara warga dan polisi nyaris bentrok. Beruntung ada 8 warga yang diduga provokator langsung diamankan oleh Polres Bontang. Saat malam tadi ada 7 warga yang dari 8 warga diamankan itu sudah dipulangkan, namun 1 orang warga saat ini belum dipulangkan lantaran ditemukan sajam yang dibawa saat proses eksekusi. Kemungkinan 1 warga ini akan disangkakan dengan pasal kepemilikan sajam, dan proses hukum akan terus berlanjut untuk tersangka. Baik. Ya, baik, terima kasih Ismail Usman atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi ini saya potong ya, teman-teman media. Jadi pada hari ini kita melakukan pengamanan eksekusi, dalam arti adalah Pengadilan Negeri Kota Bontang berdasarkan putusan Perdata Pengadilan Tinggi. Ya, secara mungkin ini karena di lapangan, secara teknis mungkin detailnya silakan nanti konfirmasi ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri, sehingga rekan-rekan media juga mempunyai informasi yang jelas. Jadi karena ini kan mengingat situasinya juga di lapangan, kita juga mengingat dengan kondisi masyarakat supaya tidak terlalu menimbulkan gejolak yang banyak ya teman-teman media. Dan khususnya intinya adalah untuk membacakan eksekusi serta mengosongkan terhadap objek yang dilakukan eksekusi ke teman-teman. Dan kalau dari Polres sendiri berapa personil anggota yang terjunkan? Kami kurang lebih 30 personil ya, 30 personil membantu mengamankan jalannya eksekusi. Dan kalau misalnya memang nanti terus berlangsung penolakan dari masyarakat, apakah terus proses ini akan berlangsung? Tetap. Karena itu adalah keputusan hukum yang harus diterima setiap orang ya, dan harus dijalankan. Pemilik kios lapak dagang di Pelabuhan Feri Mamuju, Sulawesi Barat ikut berbenah pada Rabu 16 Maret. Tampak 2 kios sudah berpenghuni, sementara 8 lainnya masih tutup. Diketahui 10 kios yang berjejer tersebut sudah hampir 1 tahun tidak lagi digunakan akibat gempa pada 15 Januari 2021 lalu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sulbar, Fahrun Ramli, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fahrun. Ya. Dan saya dari Tribun Sulbar.com melaporkan bahwa lapak dagang atau kios yang berada di Pelabuhan Simboro, Kabupaten Mamuju ini akhirnya berbenah dan akhirnya akan beroperasi seperti biasanya, yaitu menjual
lapak dagang yang berada di Pelabuhan Simboro ini menjelang beroperasinya Pelabuhan Simboro pada tanggal 18 Maret 2022 pada esok hari, di mana Pelabuhan Feri Mamuju ini itu sempat tidak beroperasi pada selama 1 tahun lamanya karena akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada 15 Januari 2021 lalu, sehingga Pelabuhan Feri Mamuju ini mengalami keretakan atau kerusakan pada dermaga yang berada di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Simboro, Mamuju. Namun pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 Maret, kemudian akan dijadwalkan beroperasi, di mana kapal datang dari Pelabuhan Karyangau, Kalimantan atau Balikpapan itu akan tiba besok pagi pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, sehingga para kios-kios yang berada di Pelabuhan Simboro ini itu kemudian berbenah dan ikut menyiapkan kebutuhan jualannya untuk ditawarkan ke para penumpang kapal dan calon penumpang kapal yang melewati transportasi laut ini di Pelabuhan Feri Simboro Mamuju. Salah satu pedagang yang ditemui awak media Tribun Sulbar itu sangat antusias dan sangat berterima kasih kepada pihak pemerintah karena Pelabuhan Feri Mamuju ini adalah salah satu pelabuhan yang betul-betul menopang perekonomian warga Kelurahan Simboro dan sekitarnya, di mana para warga di sekitar tersebut sangat bergantung atau menggantungkan kehidupan ekonominya di aktivitas Pelabuhan Feri Mamuju tersebut. Sehingga salah satu pedagang, Bapak Sahrul, mengatakan bahwa dengan beroperasinya kapal di Pelabuhan Feri ini, dia kembali mampu mendapat pekerjaan yang tetap, yaitu sebagai penjual atau lapak dagang di Pelabuhan Feri Simboro, di mana Pelabuhan Feri Simboro ini memang sudah satu tahun lebih tidak beroperasi. Akibat demikian dari Kabupaten Mamuju kembali ke studio. Baik, terima kasih Farun atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Puluhan anak buah kapal atau ABK dari sejumlah perusahaan ikan di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, antusias mengikuti vaksinasi pada Kamis 17 Maret. Vaksin booster serentak terhadap masyarakat pesisir Ditpolairut Polda Sulut ini dalam rangka percepatan vaksin booster guna mendukung upaya pencegahan penularan COVID-19. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Christian Wayongkere, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Christian. Christian, silakan. Selamat sore jelang malam rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baiklah, dapat kami laporkan terkait dengan pelaksanaan vaksinasi serentak atau booster yang diselenggarakan di Ditpolairut Polda Sulut di Kelurahan Tanuresa, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, diikuti oleh puluhan anak buah kapal. Menariknya dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut, anak buah kapal atau warga masyarakat pesisir pantai yang ada di Kota Bitung dan sekitarnya datang menggunakan kapal. Mereka datang menggunakan, seperti yang terpantau, mereka datang menggunakan kapal KM Sentosa, milik satu di antara perusahaan ikan yang ada di Kota Bitung, dan sandar di samping kapal polisi KP Bima di dermaga Ditpolairut Polda Sulut yang ada di Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Air Tembaga. Lalu ketika mereka akan turun, dilakukan pengecekan jumlah dan dipakaikan masker bagi mereka yang belum pakai masker. Kemudian mengikuti pelaksanaan vaksinasi COVID-19 atau
kegiatan vaksin booster serentak terhadap masyarakat pesisir Ditpol Airut Polda Sulut dalam rangka percepatan vaksin booster guna mendukung upaya pencegahan penularan COVID-19 serta mendukung program vaksin booster presisi Kapolri, di mana menurut Direktur atau Dirpol Air Polda Sulut, Kombes Pol Kuku Prabowo, masyarakat pesisir yang ada di Sulawesi Utara, khususnya para nelayan, nampak antusias sehingga mereka datang beramai-ramai menggunakan kapal ikan, dan ada juga yang menggunakan perahu taksi untuk masyarakat pesisir pantai yang berada atau yang datang dari Pulau Lembe. Mereka datang di lokasi vaksin, kemudian melakukan tahapan demi tahapan untuk melakukan vaksinasi Mei. Selain itu juga pada pelaksanaan vaksin booster serentak terhadap masyarakat pesisir yang berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara, Ditpol Airut se-Indonesia, mendapat kunjungan langsung atau peninjauan langsung dari Wali Kota Bitung Bapak Insinyur Morris Mantiri, yang sekaligus menyapa para tenaga kesehatan atau nakes yang melaksanakan vaksin dari klinik kesehatan Ditpol Airut Polda Sulut dan dari bidang Dokes atau Bitdokes Polda Sulut, serta petugas dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dan pemerintah kelurahan setempat yang melaksanakan pengumpulan kupon harian dan kupon bulanan, kupon door prize harian dan kupon door prize utama bagi masyarakat yang sudah vaksin kedua dan ketiga. Dan untuk vaksin pertama, masyarakat pesisir menerima bantuan beras 5 kg dari pemerintah Kota Bitung dan diserahkan oleh Dirpol Airut Polda Sulut, Kombes Pol Kuku Prabowo, kemudian menyerahkan juga sertifikat atau bukti vaksin kepada masyarakat yang sudah divaksin, dan juga dilakukan oleh Komandan KP Kapal Polisi Bima 7014 Kompol Guntur kepada masyarakat yang sudah divaksin. Pada kesempatan itu juga Tribuners dan rekan MEI dan rekan-rekan di studio dapat kami sampaikan pada pelaksanaan kegiatan vaksin booster serentak terhadap masyarakat pesisir yang diselenggarakan oleh Ditpol Airut Polda Sulut hari ini, pihaknya menargetkan 500 sampai 1000 dosis kepada masyarakat. Dan pada kesempatan itu juga Wali Kota Bitung Insinyur Morris Mantiri berkesempatan untuk mencabut kupon door prize harian untuk masyarakat yang sudah divaksin, dan ada beberapa orang yang beruntung. Satu di antaranya masyarakat pesisir yang tinggal di Kota Manado mendapat hadiah atau kupon door prize harian 1 unit dispenser. Kemudian menurut Wali Kota Bitung, pihaknya juga akan terus melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 lewat Gebiar Sepakat Vaksin, dengan puncaknya pada 27 Maret 2021 akan dilakukan pencabutan undian door prize 1 unit motor, kulkas, TV, dan mesin cuci di 8 kecamatan. Dan Tribuners dan rekan MEI, Kombes Pol Kuku Prabowo selaku Dirpol Airut Polda Sulut menyampaikan terima kasih kepada jajarannya yang sudah melangsungkan kegiatan vaksinasi atau kegiatan vaksin booster kepada masyarakat pesisir yang terlaksana dengan baik. Dari Kota Bitung, reporter Christian Lenkere, Tribun Manado melaporkan. Kita kembali ke studio rekan Mei. Terima kasih Christian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirpol Airut Polda Sulawesi Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Breakdown dari perintah Bapak pimpinan kami yaitu Kapolri, ada vaksin presisi booster ya. Jadi kita laksanakan hari ini secara serentak di seluruh Indonesia, dilaksanakan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara.
sasaran-sasaran yang kita cari tentunya masyarakat pesisir di Sulawesi Utara. Mungkin tadi bisa dilihat ada masyarakat yang memang kita cari dari pesisir pantai datang menggunakan kapal di dermaga kami bersandar, kemudian turun dan kita booster mereka semua untuk meningkatkan herd immunity supaya ada daya tahan tubuh untuk masyarakat Sulawesi Utara khususnya. Para nelayan ini karena di panas, kemudian ini paling malas untuk melakukan vaksin. Upaya apa saja yang dilakukan Polair untuk mendatangkan para nelayan ini? Kita awali tentunya dengan sosialisasi sambil mengecek mana kelompok-kelompok mana yang masih belum di booster, dan kenyataannya pada saat kita lakukan pemeriksaan dan sekarang kita lakukan masih ada ternyata yang memang masih vaksin 1 dan 2. Ini menunjukkan bahwa memang karena kesibukan dari pekerjaan mereka mungkin tidak bisa untuk melaksanakan vaksin dan kita jemput bola sekarang. Targetnya berapa untuk hari ini, Pak? Ini hari ini minimal kita target 500 sampai dengan 1000 dosis kita siapkan. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Setio Budianto memberikan semangat kepada para tenaga kesehatan saat meninjau vaksinasi serentak presisi Polri di Aula Youth Center Paroki Roh Kudus Labuan Bajo pada Rabu 16 Maret. Dalam kesempatan itu, Kapolda NTT mengunjungi para nakes yang bertugas di berbagai tahapan vaksinasi. Ia menyebut kehadiran pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam kegiatan tersebut menunjukkan sinergi dan kolaborasi guna mendukung vaksinasi COVID-19. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Flores, Gesio Viana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Gesio. Baik, selamat sore rekan Mei, selamat sore untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kapolda NTT, Irjen Pol Setio Budianto, melakukan peninjauan vaksinasi serentak presisi Polri di Aula Youth Center Paroki Roh Kudus Labuan Bajo pada Kamis kemarin. Vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga yang dilakukan tersebut dikhususkan untuk para lansia, pelayan publik maupun juga pelaku pariwisata dengan menargetkan target sasaran vaksinasi perharinya sebanyak 1.000 sasaran. Dalam kesempatan itu Kapolda NTT juga melakukan kunjungan terhadap para nakes yang bertugas dari Puskesmas Labuan Bajo maupun juga dari Dinas Kesehatan serta petugas kesehatan dari Polres Manggarai Barat. Kapolres dalam kesempatan itu menyapa para nakes yang begitu semangat dalam menjalankan profesinya, dan peninjauan itu dilakukan dalam setiap tahapan-tahapan pelayanan vaksinasi di Aula Youth Center. Kapolda NTT dalam kesempatan itu juga memberikan semangat kepada para nakes agar tetap semangat, agar tetap mematuhi protokol kesehatan maupun juga tetap patuh dan juga memberikan imbauan-imbauan kepada masyarakat. Selain itu, dalam vaksinasi tersebut juga dihadiri oleh Kapolres Manggarai Barat, Wakapolres Manggarai Barat, Sekretaris Daerah Manggarai Barat, Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat, Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Manggarai Barat, serta para tokoh masyarakat lainnya. Kepada awak media, Kapolda NTT Irjen Pol Setio Budianto mengatakan bahwa kehadiran pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun juga kepolisian dalam hari ini Polres Manggarai Barat menunjukkan sinergitas dan kerja kolaboratif dalam mendukung pencapaian vaksinasi yang tinggi di daerah tersebut. Pihaknya pun juga berharap agar kerja kolaborasi maupun juga kerja yang sinergi tetap dipertahankan dan ditingkatkan sehingga proses vaksinasi di Kabupaten Manggarai Barat dapat berjalan dengan maksimal. Dalam kesempatan itu juga Kapolda NTT menyatakan bahwa vaksin dosis ketiga atau vaksin booster di NTT diakuinya cukup rendah, di mana dipresentasikan sebesar 2%. Nah, dengan adanya target vaksinasi booster yang sangat kecil ini,
Kapolda juga berharap bahwa kerja sinergis tetap dilakukan, bukan hanya pemerintah dan juga aparat kepolisian, tetapi kerja kolaboratif dari semua unsur atau elemen pemerintahan dan juga masyarakat. Demikian rekan kami. Ya baik, terima kasih Gesio atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur serta warga Labuan Bajo. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada Paroki Roh Kudus yang sudah memberikan fasilitasi tempat ya dan lokasi untuk pelaksanaan vaksinasi serentak yang dilakukan oleh Polres Manggarai Barat. Tadi hadir bersama kami ada Pak Dekda, kemudian Kepala Dinas, ada beberapa tokoh agama, ada Romo, kemudian ada dari NU juga. Ini menunjukkan bahwa ada sinergi, ada kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Polres Manggarai Barat. Kemudian terkait masalah booster ini, memang secara persentase, saya bicaranya di tingkat provinsi ya, masih rendah, masih 2,67%, tapi ini bertahap. Karena kan booster ini kan kita awali dari bulan Januari atau Februari. Setelah proses yang vaksin dosis pertama dan kedua selesai, kemudian atensi booster itu kan sebetulnya untuk nakes. Setelah dari pusat memberikan aba-aba, boleh dilakukan untuk vaksinasi booster, baru kita lakukan. Tapi saya yakin seiring waktu, ya dari dosis pertama kita berusaha capai 100%, kemudian dosis kedua yang baru 57,64%, kita juga mengejar mungkin ketertinggalan dari beberapa provinsi lain untuk bisa mencapai target 70%. Rasanya pusing dan sedikit ngantuk. Ya. Harapannya setelah divaksin seperti apa? Harapannya semoga virus yang datang dapat ditahan. Kalau untuk vaksin ketiga diharuskan dari kantor. Ya. Tapi memang dari diri sendiri antusias untuk mau. Iya. Pulau Penyengat ditetapkan oleh Kejaksaan Agung RI sebagai percontohan rumah restoratif justice di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau pertama. Rumah restoratif justice Penyengat itu pun dilaunching secara virtual oleh Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin pada Rabu 16 Maret kemarin. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Endra Kaputra, wartawan Tribun Batam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Endra. Baik, Mi dan sahabat Tribun, dapat dilaporkan bahwa memang pada Rabu 16 Maret 2022 kemarin, untuk wilayah hukum kejaksaan di Provinsi Kepulauan Riau, baru di-launching rumah restorasi justice yang ditempatkan perdana itu di Pulau Penyengat. Nah, penempatan Pulau Penyengat sendiri diambil karena di mana Pulau Penyengat menjadi salah satu wisata religi yang ada di ibu kota provinsi Kepulauan Riau, di mana lagi historisnya adalah bahwa pulau tersebut adalah pulau yang sangat bersejarah, peninggalan Gurindam 12, serta pulau tersebut juga dinobatkan sebagai pulau pemersatu bangsa. Bahkan pulau ini juga menjadi cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia. Begitu Mi dan sahabat Tribun. Dan dalam kesempatan itu memang rumah restorasi justice atau disebut rumah perdamaian Adiaksa itu ditempatkan persis atau tepat di samping Balai Adat Indah Perkasa Pulau Penyengat. Dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau, Geri Yasid, menyampaikan bahwa untuk wilayah hukum Kejati Kepri telah terbentuk 5 rumah restorasi justice yang ada di kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dari terbentuknya rumah restorasi justice ini untuk bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat diharapkan bisa selesai dengan secara mediasi atau secara kekeluaran di tengah masyarakat tersebut. Namun bila korban ketika ada perkara tidak ingin berdamai, tetap proses hukum akan dilanjutkan. Selanjutnya, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau mengatakan bahwa restorasi justice merupakan implementasi dari salah satu agenda reformasi pada tahun 1988
88, yaitu reformasi di bidang hukum. Menurutnya kampung restoratif justice spektrumnya jauh lebih luas karena membidik dan mengedukasi masyarakat bagaimana memiliki sikap saling memanfaatkan, saling berbagi dan saling memahami. Dan dalam kesempatan itu juga Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan bahwa untuk wilayah hukum kejaksaan yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten kota memanfaatkan dengan semaksimal mungkin agar rumah restorasi justice ini dapat bermanfaat untuk masyarakat. Begitu Mei dan sahabat Tribun. Baik, terima kasih Endra atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Melakukan launching pembentukan rumah restoratif justice, di mana kegiatan tersebut langsung diresmikan oleh Jaksa Agung kita dari Jakarta dan Provinsi Kepulauan Riau kita hadir bersama kita tadi Pak Gubernur dan Pembina lainnya untuk provinsi ya, dan sedangkan untuk di 6 wilayah kabupaten juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat bersama dengan Wali Kota maupun Bupati dan Forkopimda lainnya. Tempat rumah atau baruga bangunan adiaksa dimaksud ya, pembentukannya itu didasari dari adanya pengembangan ya, kemanfaatan dari penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh masyarakat guna kemanfaatan hukum sesuai dengan kewenangan kita kejaksaan sebagai pemilik perkara. Kita selesaikan di luar persidangan. Pak, apa sih alasannya mengapa di Penyengat ini dijadikan rumah? Kalau untuk alasan Penyengat dijadikan, pertama memang ada Penyengat ini masuk kelurahan Tanjung Pinang Kota, Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang ya, mempunyai wilayah hukum sampai di kelurahan Kota Tanjung Pinang. Selain ya, karena memang menyangkut masalah wilayah hukum, Penyengat ini mempunyai ya, ikon tersendiri yang menyangkut yaitu mengenai masalah adat istiadat suku Melayu. Belum dibuka secara resmi usai perbaikan, Jembatan Paringin Kabupaten Balangan sempat dilewati kendaraan roda 4. Padahal pada bagian depan jembatan telah tertulis informasi hanya untuk kendaraan roda 2. Pengerjaan jembatan yang belum benar-benar selesai membuat BPJN wilayah Kalimantan Selatan belum membuka jalan tersebut untuk roda 4 dan angkutan berat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Banjarmasin Post, Isti Rohayanti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Isti. Oke, baik. Terima kasih, Mei. Jadi kemarin itu memang sempat adanya pengendara roda 4 yang lewat di Jembatan Paringin, padahal pengerjaan untuk Jembatan Paringin masih belum rampung dan dikhususkan untuk kendaraan roda 2. Dan pada hari berikutnya juga Balai Pelaksana Jalan Nasional wilayah Kalsel itu melakukan pengecekan untuk ketebalan aspal dan untuk ketebalan untuk kekuatan beton di sana, di mana nantinya dalam waktu dekat ini rencananya Jembatan Paringin yang baru saja selesai dalam masa perbaikan itu akan dibuka secara umum, sehingga baik kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4 beserta angkutan itu bisa melintasi jembatan tersebut. Dan diprediksi untuk penyelesaian pengerjaan yaitu finishingnya untuk pelepasan backing itu selesai pada tanggal 25 Maret ini. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Isti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tuxedo Studio dalam kapasitasnya sebagai spesialis manufaktur mobil klasik yang dibuat secara handmade turut menyukseskan ajang World Superbike dan Supersport yang digelar di Mandalika pada akhir 2021. Turisme olahraga bertema otomotif mungkin masih menjadi hal yang asing bagi para warga Indonesia pada umumnya, terutama bagi mereka yang belum memiliki ketertarikan khusus pada dunia otomotif itu sendiri.
Tuxedo Studio akhirnya kembali ditunjuk oleh Indonesia Tourism Development Corporation untuk merancang dan melakukan produksi piala untuk ajang turisme otomotif besar selanjutnya, yaitu Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Arini Valentia, wartawan Tribun Bali, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Arini. Oke, jadi Tuxedo Studio adalah salah satu lembaga yang dipercaya oleh Kementerian Pariwisata untuk membuat piala untuk ajang MotoGP Mandalika 2022. Sebelumnya, Tuxedo sendiri sudah dipercaya untuk membuat piala untuk Superbike World dunia itu ya pada akhir 2021. Adapun desain dari piala MotoGP untuk Mandalika 2022 ini yaitu mengusung di atasnya itu berbentuk siluet sirkuit dan juga nantinya itu akan di atasnya akan diberi obor. Nah, dari desainer Tuxedo ini sendiri berharap agar pariwisata di Bali khususnya kembali pulih, di Indonesia juga kembali pulih, dan juga ini adalah salah satu ajang pembuktian diri bahwasanya karya anak bangsa pun tidak kalah dengan karya luar negeri. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih Arini atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya, Mesa Desirait, beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!